Menentukan pilihan setelah lulus SMA. Momen kelulusan SMA sekarang ini mengingatkanku pada beberapa tahun yang lalu, di mana merasakan kebahagiaan lulus dan rasa bimbang mau kemana. Kerja, kuliah, entahlah. Dalam situasi dan kondisi seperti inilah, kita juga dipaksa untuk memprioritaskan sesuatu yang terkadang itu bukanlah pilihan kita. Namun, hal ini yang menantang kita untuk bersikap lebih dewasa. Karena hidup adalah pilihan, dan kita harus berani dan mampu menentukan pilihan bagi hidup kita sendiri. Biasanya, ketika baru lulus akan dicerca dengan begitu banyak pertanyaan dari sekitar. Lulus SMA, mau lanjut kemana? Kamu tidak sendiri. I feel you. Pertanyaan seperti itu mungkin sangat menyakitkan bagi sebagian yang masih belum menentukan pilihan. Ada yang sudah benar-benar tahu tujuannya dan mempersiapkan masuk ke kampus impian. Ada juga yang punya tujuan tapi harus mikir masalah keuangan. Dan aku salah satunya. Beberapa pilihanku yaitu antara lanjut kuliah, kerja, dan gap year. Dan aku memilih gap year. Keputusan menunda ini karena faktor tidak adanya biaya. Ini juga bukan keputusan yang mudah, karena aku punya keinginan bisa kuliah, walaupun realitanya keluargaku lagi susah. Saat teman-teman bercerita serunya dunia kampus, bahkan perantauan, mungkin keinginan lanjut kuliah pun kadang tak bisa ditahan. Tapi, bagaimana aku tega melihat orang tuaku pontang-panting ke sawah, tapi aku masih minta kuliah. Orang tuaku seolah sadar akan kebimbangan dan keinginanku. Beliau pernah berkata, "Kamu ingin kuliah? Gak apa-apa, kuliah aja. Nanti jual sawah." Mendengar itu, hatiku tersayat. Bagaimana aku tega mengorbankan harta berharga itu untuk keinginan kuliahku saja? Kalau mengingatnya, rasanya ingin menangis. Kemudian, aku langsung menjawab, "Enggak, Pak. Kuliah kan bisa nanti. Aku kerja dulu aja." Seolah aku menjawab mantap bahwa keinginan kuliahku padam begitu saja. Di masa gap year, aku tidak berdiam diri. Aku mengambil kursus singkat untuk upgrade skill, dengan harapan peluang kerja terbuka lebih lebar. Dan kemudian, aku merantau ke Jakarta. Pernah merasakan berulang kali melamar pekerjaan, namun belum juga ada panggilan.
Dan akhirnya aku mendapat tawaran pekerjaan, bahkan belum tahu di posisi apa. Kabarnya tidak ada yang tamatan SMA kecuali OB ataupun OG. Aku tetap maju. Apakah waktu itu aku malu? Tidak. Yang kupikirkan aku mendapat pekerjaan. Urusan malu itu belakangan. Dengan semangatnya, aku menghadap ke orang yang belum pernah ketemu itu, menunjukkan ijazah SMA dan mempresentasikan diri. Beliau merespon dengan sangat baik, yang tak pernah kuduga dan di luar ekspektasiku. Dan akhirnya, aku diberi kesempatan bekerja dan belajar di perusahaannya. Aku percaya bahwa barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Begitupun dengan di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Tidak ada hal yang sulit jika kita mau berusaha dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, serta berdoa. Yang penting ada kemauan dan ada kesungguhan. Dari situlah impian kuliahku seolah di depan mata. 1 tahun bekerja mengumpulkan dana. Walaupun aku hampir lupa karena dana tak terkumpul juga. Seperti habis begitu saja untuk biaya hidup di Jakarta. Akhirnya, aku mendaftar di kampus kelas karyawan dengan bayar cicilan. Menjalani kuliah malam setelah bekerja seharian. Dan ada tambahan di kelas weekend. Terlihat sibuk memang, tapi ini pilihan. Ada yang bilang jalanku mudah, bisa dapat pekerjaan dan bisa kuliah dalam waktu bersamaan. Aku tidak mengelak, Allah lah yang memudahkan. Yang terlihat mungkin hanya bagian keberhasilan. Mereka tidak tahu begitu banyak perjuangan yang dilakukan untuk sebuah pencapaian. Dalam filosofi Jawa, ada sebuah ungkapan yaitu sejatine urip kuwi mung sawang sinawang, yang artinya kurang lebih yaitu hakikat hidup itu hanyalah persoalan bagaimana seseorang memandang atau melihat sebuah kehidupan. Iya, sawang sinawang. Apa yang kita lihat belum tentu apa yang sebenarnya ada. Apapun yang sekarang kalian jalani, syukuri. Teruntuk yang sedang menjalani kuliah, jika lelah dan merasa semua tugas itu tidak mudah, ingat kembali jerih payah orang tuamu dan tujuanmu kuliah. Bersyukur karena ada banyak orang yang belum berkesempatan yang sama. Teruntuk yang tidak bisa kuliah dan harus bekerja, janganlah berputus asa. Kalian juga luar biasa, sudah meringankan beban orang tua. Masih ada jalan untuk bisa meraih kesuksesan dimanapun selagi berusaha untuk mencapainya. Teruntuk yang kuliah sekaligus bekerja. Ketika kamu berpacu dengan pikiran, waktu, biaya hingga kesibukan bekerja, nikmatilah prosesnya. Akhir dari lelahmu bukan hanya sekedar gelar di belakang namamu, tapi wajah bahagia kedua orang tuamu.
samping tangis harum mereka, terselip rasa bangga terhadapmu. Terkadang, bisa jadi kita melihat hidup orang lain begitu nikmat. Ternyata, ia hanya menutupi kekurangannya tanpa berkeluh kesah. Bisa jadi, kita melihat hidup teman-teman kita tak ada duka dan kepedihan. Ternyata, ia hanya pandai menutupi dengan mensyukuri. Kita boleh melihat orang lain sebagai inspirasi ataupun motivasi, tapi berhentilah membanding-bandingkan hidup kita dengan mereka. Setiap orang punya latar belakang dan cerita hidup yang berbeda-beda. Pada akhirnya, kita hanya perlu fokus menjadi versi terbaik diri kita sendiri dan mensyukuri segala keadaan yang sudah terjadi pada diri kita. Harapannya, dengan berbagi cerita ini, kalian jadi tahu tujuan, persiapan, maupun rencana kalian ke depan. Seenggaknya, tahu memulai dari mana. Jangan gengsi atau malu dengan keadaan. Bersyukurlah, semangat belajar, dan semangat meraih impian.